Segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala penghormatan yang tertinggi bagimu ya Bapa di surga. Oh, terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kuasa. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa di surga, Bapa segala roh, Bapa yang empunya segala kuasa, Bapa yang empunya segala yang di langit dan di bumi. Oh, Bapa yang daripadanya diturunkan segala anugerah yang terbaik, Bapa yang hanya daripadanya datang keselamatan. Oh, Bapa yang menjadi sumber anugerah yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Sebab segala pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna hanya datang dari Bapa di surga. Segala bangsa sujud kepadamu. Katakan, sebab Kau Allah yang kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau disembah. Sekali lagi kita katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, berikan sorak kemuliaan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan sama-sama katakan amin. Sekali kita berikan sorak kemuliaan paling meriah bagi Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Mari kita datang bersama di hadapan hadiratnya, mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa saudara? Amin. Oh, 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 kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama sorakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
sama-sama katakan, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah. Amin. Oh soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, haleluya. Mari bersorak, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik dalam hidup kita. Dia Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Dia Allah yang maha kuasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar dan maha kuasa. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes Lord. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dia Tuhan dan Allah kita. Sebab itu mari berikan kemuliaan dan pujian bagi Dia. Katakan, Berkuasa di bumi di surga. katakan bertahta dalam kemuliaan. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama. Dia Siapa ternama namanya? Yesus Raja segala raja, Amin. Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita katakan bersama, Tuhan Allah kita. amin saudara. Mari kita tepuk tangan sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, Allah yang maha besar. Haleluya, haleluya. Mari kasih jabat dengan kiri kananmu saudara, katakan, Dia Allah yang maha besar. Haleluya, haleluya. Oh terpujilah Tuhan dan Allah kita yang maha besar. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Amin, amin, haleluya. Kita percaya di Allah yang maha besar, amin.
Dialah yang maha baik dalam hidup kita. Sebab itu sekalipun kadang-kadang kita tidak mengerti, bahkan mungkin sering kita tidak mengerti jalan-jalan hidup. Ada banyak hal yang kita tidak pahami. Tapi satu hal yang kita bisa percaya dan pahami, bahwa Tuhan yang menjadi Bapa dan yang menyertai hidup kita tidak pernah berubah kebaikannya, tidak pernah berubah penyertaannya, tidak pernah berubah hatinya bagi kita semua. Dia tetap mengasihi, menyertai setiap hidup kita. Saat ku tahu melihat jalanmu, saat ku tahu mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Bersama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku, hatiku percaya. Amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, amin. Oh, mari angkat suaramu dan imanmu kepada Tuhan. Katakan, hati kami percaya padamu Tuhan. Mari jemaat sama-sama bangkit berdiri. Saya rindu sekali lagi kita dengan segenap hati, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu Tuhan, satu hal yang kami tahu Tuhan, kami mau tetap berpegang pada janji-Mu Tuhan. Amin. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Mari yang percaya kepada janji Tuhan. Mari angkat hatimu yang tulus di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat jiwamu kepada Tuhan. Oh haleluya. Sekalipun kami tidak mengerti dan melihat,
tapi kami mau tetap percaya. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya. Oh Lord, I will trust in you, Lord. Amen. Selalu ku dengan iman yang tulus katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Lord Jesus, hatiku percaya. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, I will trust in you, Lord. Amen, amen. Selalu ku percaya. Sekali lagi dengan tulus katakan, selalu ku percaya. Oh, hati kami percaya padamu, sekalipun kami tak mengerti jalan-jalanmu dan rencanamu, sekalipun kami tak mampu melihat, sekalipun kami tak mengerti pikiran dan rencanamu Tuhan, tapi kami mau tetap percaya. Haleluya. Kami mau tetap mengarahkan hati kami untuk percaya kepadamu, bahwa apapun yang Bapa pikirkan, apapun yang sedang Bapa rencanakan buat hidup kami, buat masa depan kami mau belajar tetap percaya bahwa semuanya baik adanya. Bahkan bukan hanya baik, baik saja tidak cukup, tetapi yang terbaik yang sedang Bapa persiapkan untuk hidup kami. Kami mau belajar percaya kepada I will trust in you, Lord. I will trust in you. I will trust in you. Jesus, Lord. Banyak hal tak kami pahami di hidup ini, banyak hal tak kami mengerti di jalan-jalan hidup ini, tapi satu kami tahu, bahwa Engkau baik di hidup kami. Engkau tak pernah berubah, kasih kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak hal berubah dalam hidup kami, satu hal yang tidak berubah dalam hidup kami, yaitu pribadi-Mu Tuhan, yang mengasihi setiap kami, menjaga yang menggendong setiap kami. Bukan firman-Mu berkata, sampai putih rambut kami, dan sampai masa tua kami,
firman, yang sanggup mendidik melawat setiap hidup, memperbaiki kelakuan kami, mengajar kami untuk hidup dalam jalan-jalan kebenaran. Dan kami juga percaya Tuhan memberkati akan hamba firman, menyampaikan, mengajarkan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami semua mendengarkannya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menaikkan doa kami dengan iman dan ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih, bersyukur kalau Tuhan berikan waktu yang luar biasa untuk kita bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan yang memanggil kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menikmati segala yang baik di rumah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita punya kerinduan yang dalam kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan hari ini diperhitungkan Tuhan menjadi berkat untuk kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang ketulusan sebagai kekuatan memberi untuk Tuhan. Sekali lagi, ketulusan sebagai kekuatan memberi untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bicara tentang ketulusan ini adalah Tuhan hati, di mana kita melakukan tindakan murni tanpa berpura-pura. Berarti kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan benar, tanpa maksud tersembunyi. Apapun yang kita lakukan dengan ketulusan hanya untuk hormat dan kemuliaan. Nah, kita akan belajar apa itu ketulusan, bagaimana dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat dasarnya di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras, kita aminkan ayat ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan suara yang keras kita aminkan ayat ini, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Dari ayat ini, kata memberi dengan kerelaan hati, itu di dalam bahasa Yunani itu bicara tentang memberi dengan hati yang tulus. Ya. Dikatakan hekoios, itu bicara tentang memberi dengan hati yang tulus, dilakukan dengan kemauan sendiri, sukarela, tanpa paksaan, tetapi penuh dengan kerelaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan belajar dari ayat ini dan terkait juga di dalam konteks ayat-ayat yang lain. Yang pertama, dari ayat ini kita akan belajar bahwa Tuhan melihat hati lebih dari besarnya pemberian kita. Nah, ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, ketika kita memberikan dengan kerelaan hati, dengan hati yang tulus, maka Tuhan melihat hati kita yang terutama, yang paling penting. Nah, kalau kita membaca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, di situ bicara tentang janda miskin yang memberikan persembahan dari kekurangannya, sementara ada orang yang kaya memberikan persembahan dari kelebihannya. Kita melihat, belajar dari sini, bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, kalau hal ini bicara tentang persembahan materi yang dipersembahkan di kotak persembahan, Tuhan menilai motivasi kita yang pertama, bukan nominalnya, ya, tetapi motivasi.
dasar motivasi kita memberi adalah sebetulnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sekalipun saya penuh dengan kekurangan. Ya, mungkin secara materi janda ini kurang secara keuangan, tetapi apa yang ada di dalam dirinya dia persembahkan kepada Tuhan. Saya mengingat seorang ibu, dia masih punya anak, tetapi dia tinggal sendiri, dibantu oleh pembantunya tentunya. Dia berada di kursi roda. Waktu itu dia setia memberi kepada Tuhan. Apa yang dia beri kepada Tuhan atau di gereja? Dia membawa aqua gelas untuk jemaat di mana dia beribadah begitu ya. Ini waktu saya mengembalakan di Kaliasin, nah jemaat ini setia memberi, walaupun dia berada di kursi roda begitu ya. Dari kekurangannya, dia memberi untuk Tuhan. Walaupun cuma ada berapa gelas begitu ya, tetapi dia lakukan dengan setia begitu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan saya bersyukur jemaat yang punya kerelaan hati, punya hati yang tulus. Ketika saya bicara di pengumuman, siapa yang tergerak untuk membawa kue begitu ya, roti atau apa saja begitu ya, bisa dibawa ke gereja, karena setelah ibadah biasanya kan jemaat belum makan, biasanya untuk mengganjal perut supaya tidak ma atau lain sebagainya. Tentunya itu sesuatu yang kita berikan dengan ketulusan, dan jemaat sangat respon begitu ya. Sangat respon. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan melihat hati kita lebih dari pemberian yang kita lakukan. Tuhan melihat motivasi kita. Saya akan memberi karena saya mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saya memberi, saya berbuat itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu akan memberkati jemaat. Nah, persembahan yang kita lakukan itu berbau harum di pandangan Tuhan. Kata harum ini bicara tentang sesuatu yang kita cium, sesuatu yang harum itu membuat orang senang begitu ya. Ketika kita melakukan persembahan kepada Tuhan, apapun persembahan yang kita lakukan, apakah itu talenta kita, kehidupan kita, kesetiaan kita, persembahan kita, pengembalian persepuluhan, dan kemudian korban syukur, dan apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan, itu adalah persembahan yang berbau harum di mata Tuhan. Amin. Tuhan pasti akan melihat hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya sebagai gembala pasti akan memberikan persepuluhan ke majelis pusat begitu. Terkadang jujur saya berkata, di tengah-tengah situasi yang kurang begitu ya, karena harus membayar ini dan itu. Pada waktu itu juga Joy masih kuliah begitu ya, dan hal-hal yang lain yang saya harus lakukan begitu ya. Di dalam kekurangan itu Tuhan mengingatkan, terus mengingatkan di Maleaki begitu ya, bawalah persepuluhanmu kepada Tuhan. Pada waktu saya mengalami kekurangan, tetapi ketika motivasi saya kembali diingatkan oleh firman Tuhan, harus mengasihi persepuluhan di majelis pusat. Kalau jemaat kan ke gereja lokal begitu di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya setia memberi sekalipun kurang begitu ya. Terkadang mungkin majelis pusat melihat, kok persepuluhannya jauh berbeda dari bulan-bulan yang lalu begitu ya. Karena menghadapi situasi yang ya memang tidak baik-baik saja, tetapi kita harus terus memberi. Tanggung jawab iman kita harus memberi, mengembalikan persepuluhan, korban syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu persembahan yang harum bagi Tuhan. Amin. Persembahan harum bagi Tuhan. Kalau ada berapa pejabat yang lain selama 3 bulan tidak memberi
persepuluhan itu mendapatkan surat cinta dari majelis pusat begitu ya. Surat cinta ini tentang membayar persepuluhan gitu, karena sebagai tanggung jawab ya, sebagai gembala, sebagai pejabat GPPS. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak melakukan persepuluhan ke majelis pusat, maka akan menanggung akibat dari konsekuensi yang sudah diatur ya oleh majelis pusat. Misalnya dia PDM begitu ya, maka jabatannya akan turun jadi PDP. Kalau dia PDP tidak membayar persepuluhan, maka akan turun tidak punya jabatan. Nah, itu aturan yang berlaku. Tetapi maksud saya begini, sementara organisasi mengharapkan tanggung jawab setiap pejabat melakukan tanggung jawabnya sebagai pejabat, apalagi Tuhan. Tuhan melihat. Makanya saya melakukan itu sekalipun di tengah-tengah kekurangan, saya percaya Tuhan akan memberkati tepat pada waktunya. Amin. Ketika kita memberi tanpa melihat apa yang kurang di dalam kehidupan kita, kita harus lakukan itu untuk Tuhan. Itu adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita mempersembahkan apa yang terbaik, apa yang kita punya, itu bukan untuk mencari pujian diri kita sendiri, tetapi semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, hal yang kedua, kalau kita membaca dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, ketika kita masing-masing memberikan menurut kerelaan hati atau dengan ketulusan hati. Yang kedua, ketulusan lahir dari kasih kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, kalau kita membaca di ayat ini, saya akan bacakan saja. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ini bicara tentang poin penting di mana Yesus berkorban di dalam hidup kita, menyatakan kasih yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini bicara tentang teladan Yesus yang sangat besar, di mana Yesus menyatakan kasihnya lewat pengorbanannya di atas kayu salib, lewat penebusannya, supaya kita belajar dari hal ini, bagaimana ketulusan Yesus, dia menanggung dosa dan kesalahan kita. Dia berkorban karena dia sangat mengasihi kita. Nah, oleh sebab itu ketulusan itu lahir dari kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Nah, kasih itu akan menghasilkan kerelaan untuk kita memberi. Kerelaan untuk kita berkorban. Korban apapun yang kita berikan di hadapan Tuhan, itu tanda kita sangat mengasihi Tuhan. Kita sangat mencintai Tuhan. Ketika kita semakin menyadari kasih Tuhan, maka kita akan semakin mudah memberi. Dan saya bersyukur ada beberapa jemaat yang sangat memperhatikan gembalanya begitu ya. Kadang-kadang bawa kue, bawa nasi dan lain sebagainya. Apalagi saya sendiri karena ibu gembala masih ada di Surabaya karena ada urusan yang harus dia lakukan begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memberi karena kita menyadari kasih Tuhan yang luar biasa, maka kita semakin mudah memberi. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, memberi itu adalah bentuk dari ibadah kita dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, memberi apa saja yang kita lakukan bagi orang lain, itu berarti
Itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Dan sebagai tanda ucapan syukur kita atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Contoh sebagai ketulusan yang dilakukan oleh salah satu jemaat di tempat ini. Tetapi beliau sudah dipanggil Tuhan. 2 minggu ketika dia masih hidup, dan berikutnya dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Waktu itu saya berdoa dengan Ibu Gembala, dan dia berkata, Om Arvel, saya tergerak dengan hati saya untuk memberikan persembahan, untuk membeli tanah yang ada di Kearuyan. Begitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian dia memberi itu, sehingga saya bersama istri kemudian datang ke Kearuyan, dan kemudian bertanya dari jemaat di sana, siapa yang jual tanah? Gitu ya. Ternyata dapat tanah di depan rumah jemaat begitu ya, ukuran 23 kali 43, lumayan besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan harga yang murah begitu, dengan harga yang murah. Kemudian ada bantuan juga dari orang lain, kemudian kita membeli tanah itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika jemaat ini punya hati untuk memberi, karena saya juga bercerita, kami ingin membangun kembali GPPS Karuyan begitu ya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika beliau mendengar tujuan itu begitu ya, apa yang saya katakan, dan dia memiliki tujuan yang pasti untuk memberikan persembahan, maka dia memberikan itu dan kami beli tanah. Dan sekarang sudah pondasi, tinggal menguruk tanah begitu ya, dan kemudian akan dibangun. Dan kita berdoa supaya gedung gereja di GPPS Kasih Karunia di Kearuyan itu bisa selesainya nanti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan, maka pemberian kita, apapun pemberian kita, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita, ini lucu. Ketika seorang ibu melahirkan, ya, sebelumnya dia harus, ibu ini ketika berada di kamar, dia harus kentut dulu, maksudnya buang angin dulu, baru kemudian berikutnya masuk, ketika sudah melahirkan kentut dulu, baru masuk di penanganan berikutnya begitu. Dan ada yang berkata begini, ketika ibu itu kentut, itu adalah ibadah. Kalau dia tidak kentut, tidak bisa ada penanganan selanjutnya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bahasa orang. Tetapi saya berpikir sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan, sesuatu yang baik yang kita lakukan kepada Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang merupakan bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, ketulusan mengalahkan keterbatasan kita. Artinya begini, mungkin tidak ada sesuatu yang kita beri secara materi. Tetapi sesuatu yang lain yang kita punya bukan materi.
Itu yang kita lakukan bagi Tuhan. Nah, kita lihat misalnya di dalam 2 Korintus 8, ini jemaat di ya, saya baca dulu. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 ya. Pelayanan jemaat di Makedonia ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, mereka punya beban yang sangat berat dalam berbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini miskin secara materi begitu ya. Secara keuangan terbatas. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Nah, kita akan belajar apa itu kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, ya. Ini dengan hati yang tulus. Mereka meminta dan mendesak kepada kami. Nah, kalau dalam bahasa Yunani itu seperti seorang pengemis yang datang pada rasul supaya mendapatkan pelayanan ya. Dan mereka bisa melakukan dengan apa yang mereka miliki ya. Mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada orang-orang kudus. Pelayanan yang kita lakukan itu adalah kasih karunia. Ya. Dan jangan kita menolak pelayanan ketika Tuhan memberikan kepada kita ya untuk kita lakukan. Kemudian mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, apa yang mereka miliki bukan materi, bukan uang, tetapi tenaga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jemaat Makedonia adalah jemaat yang suka berdoa, suka membantu dengan tenaganya. Apapun yang mereka berikan, dimulai dengan ketulusan hati. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan dan tersembunyi, itu Tuhan menilai. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika saya melayani di GPPS Bitung waktu remaja, pertama kali lama saya ketika dari SMP kemudian SMEA, saya tinggal di Pastori. Kemudian saya melakukan pekerjaan untuk bersih-bersih gereja dari lantai bawah sampai lantai 3, karena itu kan lantai 3 ya di Bitung begitu ya, di Pastorinya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ketika saya melakukan bersih-bersih gereja, pel, atur kursi yang kayu begitu ya, yang berat. Saya lakukan itu karena saya mencintai Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Dan itu terpatri dalam hati dan pikiran saya sampai sekarang. Dan tentunya jemaat tahu begitu ya. Pengerja kami kan sudah pelayanan di Kearuyan. Kemudian masuk lagi Daniel bersama istri. Dalam 3 bulan sudah mengembalakan di daerah Petah begitu ya. Dan tentunya sini tidak ada orang begitu. Mulai bulan Desember ada yang membantu begitu ya untuk bersih-bersih gereja di hari Sabtu. Tetapi kan tidak selamanya mengharapkan orang yang sama untuk membantu begitu ya. Tetapi di dalam hati saya tidak pandang ketika saya kerja sendiri. Ini secara jujur begitu ya, sampai sekarang begitu ya. Tanpa melibatkan orang begitu ya. Tetapi saya lakukan itu dengan hati yang tulus. Karena sudah mengakar ketika saya belum jadi gembala, saya sudah terbiasa dengan hal itu. Saya tidak ego, tetapi saya lakukan dengan hati yang tulus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan dengan hati yang tulus, ya,
Berarti adalah sebuah cara kita melakukan itu dengan senang hati kepada Tuhan. Dan saya bersyukur ada berapa jemaat dengan potensi, dengan kemampuan yang mereka miliki begitu ya di multimedia. Dan kita juga bersyukur ada orang-orang yang dengan kemampuannya mereka lakukan untuk Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mungkin kita terbatas di sisi ekonomi, tetapi kemampuan kita harus lakukan untuk Tuhan. Kemampuan di multimedia, di sound system, di main musik, dan kemudian penerima tamu, dan pelayanan-pelayanan yang lain yang kita lakukan. Itu adalah cara kita menjadi berkat dengan pelayanan kita, dengan pemberian kita, dengan hati yang tulus. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di aspek ibadah, ketulusan mengalahkan keterbatasan. Kadang-kadang keterbatasan ini bicara tentang kondisi kita mungkin capek, kemarin bekerja, sehingga kita tidur sampai larut malam, kita bangun pagi di hari Minggu, mungkin dalam keadaan capek. Tetapi dengan kondisi capek itu kan bicara tentang ada hal-hal yang membatasi tenaga kita begitu ya. Tetapi kita punya kerinduan yang sangat dalam. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya rindu melakukan dengan hati yang tulus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita datang ke gereja, sebelum jam 10 kita sudah menyerahkan kehidupan kita. Saya rindu Tuhan menyenangkan hati. Itu adalah ibadah yang sejati yang kita lakukan dengan ketulusan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pemberian yang sederhana yang kita lakukan bagi Tuhan. Itu akan berdampak besar. Apapun yang kita lakukan kepada sesama kita, keluarga kita, tentunya itu akan berdampak besar bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin yang kita miliki sesuatu yang sederhana. Mungkin kita tidak punya suara yang bagus untuk menjadi WL. Tetapi kita punya kemampuan untuk menjadi saksi dan berkat lewat perkataan kita. Ada kan jemaat yang punya perkataan yang memberkati jemaat yang lain, yang memotivasi, yang menguatkan jemaat yang lain. Kita menjadi saksi dengan perkataan kita. Kita lakukan dengan ketulusan hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita beri, itu akan menyebabkan dampak atau menghasilkan dampak yang besar bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang keempat, ketulusan itu membawa sukacita dan berkat. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 35, firman Tuhan berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, konsep berbahagia ini karena lahir dari ketulusan. Kita memberi dengan sukacita. Itu akan membawa sukacita dan berkat untuk kita secara rohani. Bahkan juga secara jasmani juga kita akan mendapatkan. Saudara, sukacita sejati tidak berasal dari menimbun berkat yang kita terima. Ya boleh kita menabung, boleh kita menginvest modal kita. Kita menampung berkat. Tetapi sebenarnya bukan saja itu. Tetapi kita juga harus berbagi. Apa yang kita miliki kita harus berbagi. Karena Tuhan memberkati setiap orang yang setia dan tulus memberi. Amin. Kita harus berbagi. Apapun yang kita punya, kita harus berbagi. Karena berkat itu bukan selalu berupa materi.
tetapi juga bicara tentang damai sejahtera. Ada orang yang mungkin di dalam hatinya merasa sepi begitu. Mereka butuh semangat. Kehadiran mereka di tengah-tengah mereka itu akan membuat mereka bersuka cita. Ada kepuasan di dalam hidup begitu. Ada berapa jemaat ketika sedang mengalami sakit, dia mungkin putus asa begitu ya. Tetapi ketika ada orang-orang yang menguatkan dia, maka hatinya kemudian kembali lagi. Bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kondisi apapun. Begitu. Kehadiran kita itu akan menguatkan mereka ketika mereka putus asa karena sakit dan hal-hal yang lain, mungkin ada masalah pergumulan. Kehadiran kita itu akan memberikan kelegaan, akan memberikan kepuasan di dalam, ya. Akan memberikan damai sejahtera, bahkan sukacita, dan untuk kita itu akan menyebabkan pertumbuhan rohani untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang tulus memberi dengan sukacita menandakan bahwa rohaninya sangat bertumbuh bagi Tuhan. Ketika kita punya ketulusan memberi, maka apa yang kita beri itu akan menjadi berkat bagi semua orang ketika kita melakukannya untuk mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, marilah kita memberi untuk Tuhan dengan hati yang tulus sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Marilah kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam memberi. Tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan, memberi itu terkait dengan talenta, potensi yang kita punya, waktu kita, teladan hidup kita. Bahkan juga bagaimana kita memberikan persembahan untuk Tuhan, korban syukur, mengembalikan persepuluhan, dan semua yang ada di dalam diri kita, pengetahuan kita, lakukan dengan hati yang tulus. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan kami supaya kami menjadi pribadi yang punya ketulusan hati untuk memberi kepada Tuhan. Apapun yang kami punya Tuhan, kami mau melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap potensi, talenta, setiap materi, kesehatan, bahkan juga waktu-waktu kami, dan persembahan yang kami lakukan hanyalah untuk Tuhan saja. Untuk memasyurkan nama Tuhan. Tuhan memperhitungkan semua yang kami lakukan menjadi berkat untuk kami yang tulus memberi bagi Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Musik melantunkan pujian ini dengan lembut. Jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan berkata, ketika kita memiliki hati yang tulus untuk memberi, maka Tuhan menghargai itu sebagai berkat yang luar biasa. Ketika kita memberi dengan apa yang kita punya, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, sebagai tanda kita mengucap syukur atas semua yang Tuhan kerjakan, atas semua yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, dalam usaha pekerjaan, ketika Tuhan memberikan kesehatan di dalam hidup kita. Mari kita lakukan itu untuk melayani Tuhan. Mari kita lakukan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita lakukan itu untuk memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan waktu kepada kita, mari kita terhubung dengan Tuhan. Kita tetap dekat dengan waktu-waktu yang ada. Ketika Tuhan memberikan kemampuan di dalam hidup kita, mari lakukan kemampuan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hikmat akal budi, marilah kita mengerjakan dengan hikmat, dengan kemampuan yang ada di dalam hidup kita untuk Tuhan. Kepintaran kita dan semua hal yang ada di dalam diri kita yang Tuhan beri, kita lakukan untuk Tuhan. Kita berikan dengan ketulusan hati kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita beri kepada Tuhan akan membawa berkat yang luar biasa, bahkan sukacita yang luar biasa di dalam hidup kita. Ini kami ya Tuhan, layaklah Engkau untuk kami sanjung, untuk kami puja di dalam hidup kami dengan ketulusan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Layaklah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak
berikan kemuliaan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan penuh kasih, Ibu Betty Hantuma akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan sementara kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selamanya. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih Tuhan kami ada saat ini. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapa mengajarkan kami untuk kami selalu penuh kasih seperti Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan Roh Kudus kiranya mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, untuk kami menjadi teladan ya Tuhan, sesuai yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapa, untuk kami selalu berjalan sesuai apa yang Tuhan mau, yaitu punya kasih memberikan sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, kiranya firman-Mu Bapa tertanam ya Tuhan dalam hidup kami, untuk kami menjadi teladan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati semua kami yang ada. Kami bersyukur segala kasih karunia-Mu melimpah bagi kami semua. Memberkati gembala kami, kiranya kasih karunia Allah selalu melimpah bagi gembala kami ya Tuhan. Kami bersyukur kemurahan Tuhan sungguh besar dalam hidup kami. Kami minta ini semua hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir dalam ibadah hari ini. Tuhan memperhitungkan apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita menjadi berkat untuk kita. Terima kasih juga untuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh PAW ya hari ini. Baik WL Singer pemain musik, multimedia sound system, Asher Kolektan, dan kemudian pelayanan sekolah minggu. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita diperhitungkan Tuhan menjadi berkat untuk kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan melihat beberapa pengumuman untuk setiap kita. Jemaat bisa mengambil saat teduh di rumah masing-masing. Dan apapun yang kita lakukan dengan ketulusan hati kita, kita berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan yang sudah dibagikan setiap hari ya. Sehingga kita bisa melihat tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai kehidupan kita. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ada doa pagi jam 5.15 subuh. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui Zoom meeting. Kemudian ada panggilan berdoa setiap hari Rabu. Bapak Ibu Saudara bisa memilih waktu baik jam 6 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam dengan pokok-pokok doa yang akan dibagikan di WA Group. Kemudian ada komsel jam 8, tempatnya akan diinformasikan di WA Group. Kemudian setiap hari Kamis ada latihan musik ibadah raya jam 8 malam. Kemudian setiap Jumat ada doa kemenangan di ruang serbaguna di belakang jam 8 malam. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa bersama supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan, dan tentunya Tuhan akan memberikan jawaban dari doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan ya. Setiap hari Sabtu ada doa puasa jam 1 siang di ruang serbaguna lantai atas. Kemudian ibadah Youth Arise jam 7 malam di ruang serbaguna. Bertemu lagi di ibadah raya hari Minggu jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri
datang sebelum jam 10 supaya kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Ya, saya sudah katakan kita ke gereja ada 2 motivasi yang ada di dalam hati kita yang dilakukan dengan ketulusan. Kita datang ke gereja sebelum jam 10, kita disiplinkan waktu karena saya mau melakukan untuk Tuhan, mau memuji Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu adalah berkat rohani yang membentuk kehidupan kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi datang sebelum jam 10 supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, ya. Puji Tuhan. Kemudian setelah ibadah ada rapat evaluasi. PAW, ya, rapat evaluasi PAW. Nanti yang PAW bisa sama-sama berkumpul setelah ibadah. Kemudian GPPS GMG peduli, ya, bicara tentang bantuan yang bisa kita berikan kepada GPPS yang ada di Biak, ya. Karena kena bom begitu, ya, ada berapa jemaat yang belum ditemukan, saya belum dengar kabar selanjutnya begitu, ya. Ini bom lama sekali, kemudian meledak pada waktu itu di dekat gereja begitu, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara bisa mengulurkan tangan untuk membantu, untuk memberikan persembahan kasih. Bapak Ibu bisa masukkan di amplop putih, ya, tulis untuk GPPS Biak, dimasukkan di kantong persembahan atau diserahkan kepada bendahara, ya, baik Ibu Inawati atau Ibu Vilce ataupun Bapak Gembala, nanti saya akan diberikan, ya, kepada bendahara, ya. Kemudian persembahan itu akan dikirimkan melalui MP GPPS, ya. Jadi persembahan kasih itu akan dikirimkan melalui MP GPPS. Dan Bapak Ibu Saudara juga yang tergerak untuk memberikan bantuan atau persembahan untuk pembangunan rumah doa. Ini rumah doa ini aturan pemerintah di sana. Nanti sama dengan gereja sebetulnya, ya. GPPS Kasih Karunia Kearuyan sudah ada pondasi di sana, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya untuk membeli batu bata, besi dan lain sebagainya. Bantuan dari Bapak Ibu Saudara tentunya akan sangat memberkati jemaat yang ada di Kearuyan, bahkan juga untuk pembangunan gedung GPPS Kearuyan, ya. Ada nomor rekening BRI GPPS Kearuyan dengan rekening yang sudah ada di atas, ya. Iuran untuk pelayanan kedukaan juga diingatkan untuk jemaat Tuhan. Masing-masing keluarga memberikan Rp50.000, ya, setiap bulannya. Diberikan kepada Bapak Ibu Yani Tumewu atau Ibu Vilce, ya. Kemudian berdoa untuk Indonesia, ya. Bapak Ibu Saudara juga menyiapkan waktu berdoa untuk Indonesia supaya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi bagi pemimpin bangsa. Dan juga ada terobosan baru bagi perekonomian Indonesia begitu, ya. Kita berdoa supaya bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Ada ayat-ayat yang mengingatkan kita di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 untuk kita tetap bersukacita senantiasa dan tetap berdoa dan terus mengucap syukur dalam segala hal. Kita lakukan dengan hati yang tulus, maka berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Di nama Tuhan kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita memberikan dengan hati yang tulus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Persembahan. Bapa kami di surga, nama Tuhan Yesus Tuhan, saat ini umat akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi dan memberkati setiap hati dan kami memberi dengan rela. Setiap janji berkat firman Tuhan, kasih Tuhan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Jalan hidup. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Katakan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi kita katakan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya. Amin. Dan membangunkan dia kembali. Tuhan Yesus sumber segala berkat pasti melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang terbaik. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya dalam hidup kita. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Berikan hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus.
yang hadir dalam ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah kami menjadi jemaat yang punya ketulusan di dalam memberi untuk Tuhan. Apa yang kami beri, kami lakukan dengan terbaik. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat yang sudah hadir dalam ibadah hari ini. Kami memberikan waktu kami dengan tulus untuk Tuhan. Dan memberkati juga yang melayani hari ini. Apapun yang kami lakukan dengan ketulusan dalam pelayanan, Tuhan memperhitungkan menjadi berkat untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami, jemaat yang setia kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya, setiap kita yang setia kepada Tuhan, setia beribadah dan melakukan kehendak-Nya, adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita untuk menerima segala janji berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya, yaitu berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah memenuhi kehidupan kita. Berkat jasmani, berkat rohani ada di dalam hidup kita. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita dipelihara, diberikan masa depan yang indah. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diberkati, kita menjadi pribadi yang tulus hati untuk memberi, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat GPPS yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Oh, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kuasa
takkan gentar langkahku.